bahagia banget gitu. Aku udah gak sabar menjelang per hari. Aduh, aku seneng banget. Ya. Seneng banget. Pokoknya ada berkat baru. Lamaran kakak Dewi itu aku udah gak sabar banget. Aku tuh paling seneng banget dengan ketulusan King Nasar tuh, ya Allah. Terus lo pikir gue gak tulus? Ya tulus. Kalau yang lain itu ya pada minta bayaran. Tapi kalau Gak minta bayaran ya. Lu sendiri yang bilang berapa ratus juta. Iya Ngomongin acara, soalnya sayang. Dewi Persik mau bikin acara. Gua buat acara dia tiba-tiba langsung bilang kita ada berapa ratus juta buat dibagi ya buat bertiga, dia kagak mau. Sok deh. Sobat Ambiar, ini kita mau kasih tahu aja ada kabar bahagia 6 April. Ya Nanti gue kita bayar kasih King tahu lah Nasar kan apa gak bisa. Dia kan banyak kan duitnya kan. boleh mohon maaf nggak? Satu Indonesia ini nggak paham nih. Ya. Pokoknya tunggu kabar 26 April ada kabar bahagia dari Dewi Persik. Iya. Ya. Seperti apa kabarnya? Sayang percaya aku sayang. Penasaran kan apa? Tungguin terus bagi Ambiar ya. Tapi kali ini kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini Ketua Perlindungan Anak. Yang satu ini sampai dengan sekarang tuh, luar biasa loh, energinya tuh nggak ada habis-habisnya. Ya, kita mundur. Oh, udah. Disuruh mundur. Udah belum? Atau jauh? Om mau maju lagi? Oh, terlalu jauh kan. Ya udah. Udah cukup. Oke. Ini ketua. Deketan lagi dong, deketan lagi. Udah. Jadi nggak lucu. Ntar maju mundur. Ini Ketua Perlindungan Anak. Pokoknya setiap ada permasalahan sama anak-anak dia selalu maju terdepan. Ya. Siapa sih? Ternyata dulu ini sempat mau kuliah di kedokteran. Kata siapa? Katanya begitu. Sampai jadi dokter. Sempat mau kuliah kedokteran. Tapi gagal gitu loh. Udah kita panggil yuk. Iya. Kak Seto. Rian. Ibra mah gitu. Rian. Suka gak kompak, suka ninggalin teman. Jangan diapa-apain Pantesan dia ditinggal sama pacarnya begitu Jangan soalnya. diapa-apain Kak Seto, Rian. Bahaya loh. Guys. Ayo Kak, ayo Kak. Gitu ya. Ngapain kita di sana? Kak Seto. Kak Seto pakai lari-lari jauh banget loh. Ngapain Kak Seto di Kak sini? Seto apa Kak kabar? Seto apa kabar Kak Seto? Ya ampun. Studionya di dalam lagi perawatan. Jadi kita di sini aja. Padahal tadi nungguin Kak Seto koprol gitu loh Kak Ini Seto. ada teh. Mana kopi-kopi teh? Lightingnya kalian lihat dong di TV kurang cantik, kurang ganteng. Ayo kita di sana. Mana lighting? Ini lagi memang lagi. Mau kemana Kak Set? Udah ayo emang aja. Lagi. Let's go, lari. Kasih. Ya Allah kasihan tahu Kak Seto kalian. Mas Rian. Udah. Ya Allah maaf ya Kak. Bentar. Yang lain mana sih? Yang bener dong. Cepetan capek kan lu. KPI jangan. Kak Seto kalau Kak Seto. Kak Seto kalau diundang jangan lari-lari gitu capek Kak Seto Iya. Lari ke situ udah 5 keliling ke sono. Lu mah juga kerjaan. Gitu, ngerjain. Lihat ya, Kak Seto lari segitu dia nggak. Tapi kalau kita baru ke situ dong. Tandanya kita kurang olahraga. Betul, berarti usia itu tidak mempengaruhi seseorang. Nah, Tapi itu lihat buktinya. Kak Seto tuh setiap datang ke sini selalu lari. Kalau nggak lari salto terus. nggak apa-apa lari-lari, yang penting jangan sampai lari dari kenyataan. Dan lari dari tanggung jawab. Dan lari dari tanggung jawab. Kak Seto sehat. Alhamdulillah. Terlihat dari bugar dan larinya kencang. Baru 47 kan usia, jadi masih muda. Baru 47. 47. Oh my God. Jangan bilang kebalik, jangan kurang ajar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kebalik. Mohon maaf, emang berapa usianya Pak?
47 Ya, dibalik mungkin itu karena maksudnya sudah Kak Seto. lansia jadi agak pikun. 47, oh 74 ya. Oh wow. Gak kelihatan. Belum tentu Karen Delano umur 74 bisa lari begitu. Doain yang baik-baik. Doain yang baik-baik. Ada doa Lu yang baik. tumbalin gue dulu. Ada doa yang gak baik kan tadi? Ayo lanjut. Gue mah kebayang Karen Delano 74 alisnya masih disulam. Kak Seto. Wow. Hapus kali. Luar biasa ya Kak Seto ya. Ini Kak Seto ini adalah salah satu favorit kita. Betul. Yang biasa kita sering kunjungi, terutama Mas Rian Ibram. Ya. Sering konsultasi ke psikolog, salah satunya Kak Seto. Oh, Psikolog anak, Psikolog anak. Kan lu mau punya anak Psikolog katanya. anak. Lu kan suka bawa anak-anak kucing ke rumahnya. Kak Seto kami semua di sini mengucapkan Terima terima kasih. kasih. Psikolog anak juga. Kita mau kasih lihat ya. Kak Seto beneran dulu katanya sempat mau jadi dokter. Iya. Iya, karena dulu kan apa ya, waktu kecil ya antara dokter atau insinyur antara itu. Waktu kecil. Ya, Waktuku kecil aku nggak tahu ya. Ini maaf. ini kalau kebanyakan kafein pagi-pagi begini nih. Mas Rian. Buang nih. Waktu kecil. Ya, jadi akhirnya waktu lulus SMA ya ingin kami saudara kembar kan, jadi dua-duanya ingin jadi dokter. Nah, saudara kembar saya sudah diterima di Erlangga, saya gagal. Kenapa Kak? Ya mungkin karena otaknya agak kurang cocok lah. Belum rezekinya. Rezekinya seperti sekarang luar Sehat biasa. juga. Kita mau kasih lihat dulu ceritanya seperti apa ya. Nih. Biasa loh. Jadi kembarannya masuk FK Unair, Universitas Erlangga. Ya, Terus kata orang tua gimana? Harusnya kan biasanya kalau anak kembar bisa nih sama-sama masuk nih. Iya. Setidaknya fakultasnya sama walaupun universitasnya berbeda. Ini kok yang satu nggak lolos? Iya. Apa kata orang tua? Ya, waktu itu memang dicoba di FK yang lain. Saya coba ke UI, ke Undip di Semarang, dan di UGM. Berat-berat semua ya? Ya, Yang hebat-hebat semua ya ya semuanya gagal juga. Nah, karena waktu itu saya memang sempat frustrasi karena kembar kan kadang-kadang dibanding-bandingkan kan. Karena waktu itu belum ada lagu Wongkong ini Iya. kok dibanding-bandingke. Saing terus. Kak Seto. Yo mesti kalah Iya. dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya saya ya frustrasi, akhirnya bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta. Minggat. Ya. Ini tuh minggat dalam arti kata sesungguhnya. Ya kabur, pokoknya kabur, nggak punya teman, nggak punya saudara. Jadi 7 bulan jadi gelandangan di Jakarta, Masa sih Kak Blok Seto? M. Ya, kalau tidur di emperan toko masih mewah tuh, tidur di tempat sampah. Masa? Jadi bersama dengan sahabat saya kecoa, cacing, kalajengking. Serius Kak Seto ini cerita serius? Betul, iya. 7 bulan, kemudian 2 bulan jadi office boy, akhirnya saya berhasil jadi pembantu rumah tangga 7 tahun. Kak Seto mohon maaf, Sultan. Jadi Kami mencoba untuk menelan ini semua, tapi rasanya kok sulit untuk kami percaya. Jadi Kak Seto pernah tinggal di jalanan. iya. Pernah iya. menjadi ART juga. Iya. Tinggal di Kalau lihat jalanan. ini ototnya ini kan karena udah biasa jadi kuli pasar, tukang batu Di dan daerah sebagainya. mana saat itu tinggal di jalanan? Di Blok Iya. M. Di Blok Iya. M. Ya, jadi kami pernah ajak anak-anak dan cucu ke waktu itu ke Aldiron Plaza kalau nggak salah ya. Oh, iya. Nah, saya bilang dulu ayah itu tidurnya di bawah sini dulu, masih tempat sampah gitu. Waktu itu tempat sampah waktu di Blok M. Makan dari mana? Nah, makanya juga dari sisa-sisa makanan, kalau ada warung, saya bilang saya bantu nyuci piring, saya bantu bersihkan, tapi kalau ada sisa saya boleh buat makan gitu. Untuk mandi? Ya, Pakaian? mandi ya 3 hari sekali ya ada mandi. Di mana itu Kak Seto? Kalau pas mau mandi di mana? Ya kadang numpang-numpang di pasar, kalau ada ini juga kan, badan WC umum lah begitu. Iya. Ya, pokoknya seadanya, tapi ya akhirnya itu yang membuat saya mentalnya menjadi lebih
tahan banting, lebih terbaja. Oke. Jadi nggak gampang baper istilahnya. Dan itu yang bisa bikin mental sekalipun nanti terangkat jadi orang kaya tetap rendah hati ya Kak Seto. Iya, Nggak lupa biasa. gitu. Iya. Lantas pekerjaan pertamanya adalah saat itu setelah lepas dari jalanan? Ya itu jadi ART tadi selama ART. 7 tahun. Tapi ya akhirnya saya juga bisa kerja karena saya juga jadi asistennya Pak Kasur waktu itu. Ketemu sama Pak Kasur gimana ceritanya? Waktu itu saya memang masih jadi gelandangan. Saya lihat di sebuah warung ada TV kecil begitu, ada acaranya Ibu Kasur di TVRI. Lalu saya bilang, saya coba membantu beliau karena saya di rumah sebelumnya sudah biasa mendongeng untuk keponakan-keponakan bermain, jadi momong anak lah, udah biasa begitu. Lalu saya datang ke TVRI jam 10 pagi itu, ketemu dengan seorang pejabat, saya ingat namanya Pak Plis Harjarto waktu itu. Saya tanya, saya mau ketemu Ibu Kasur. Oh bukan di sini, di mana? Lalu beliau di Cikini. Akhirnya saya jalan kaki dari TVRI ke Cikini. Senayan Cikini itu? Iya, saya tanya, lalu ketuk pintu, ternyata jam 1:30 itu yang buka pintu adalah Pak Kasur. Nah, saya pernah membaca di majalah Intisari waktu itu ada Pak Kasur, ada Bu Kasur. Ya. Lalu kenapa? Saya bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon kapan-kapan gitu waktu itu. Iya. Saya dengan bangganya, dengan percaya diri bilang calon mahasiswa UI. Betul. Walaupun dengan baju yang agak lusuh, tapi ya saya rapi-rapikan gitu. Saya ingin membantu Bapak tanpa digaji, Pak. Itu saya bilang gitu. Lalu, oh baik, kalau gitu nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Beliau ada acara PAUD. Waktu itu namanya Kebun Kanak-Kanak untuk anak usia PAUD, usia dini. Baik. Lalu saya cari-cari warung juga. Saya selalu mengatakan, Bu, saya lapar, boleh nggak saya bantu-bantu, pokoknya sisa makanan yang ada lah. Gitu. Oh luar biasa. Nah, akhirnya tepat jam 4 waktu itu saya datang, nah Pak Kasur sudah dengan anak-anak dan banyak ibu-ibu yang mengantar. Lalu saya bilang, Pak, saya yang tadi datang saat tadi siang. Oh iya, siapa Dik namanya? Nama saya Seto, Pak. Lalu beliau mengatakan, ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru calon mahasiswa UI. Gitu. Siapa namanya? Seto. Kita panggil Kak Seto. Nah itu tepat tanggal 4 bulan April. Bulan 4, 55 tahun yang lalu. Jadi tahun 70. Kak Seto masih ingat tepat tanggalnya. Ya. Apa dalam pikiran Kak Seto ketika dipanggil oleh Pak Kasur dengan kalimat, ibu-ibu mulai hari ini saya punya asisten bernama Kak Seto, seorang calon mahasiswa UI. Apa dalam pikiran Kak Seto saat itu? Iya, suatu kebanggaan, ya penuh rasa syukur. Ya saya bilang, aduh alhamdulillah saya merasa diangkat menjadi seorang asisten dari seorang yang sangat saya kagumi, ya Pak Kasur tadi begitu. Nah terus akhirnya saya cukup lama, saya ingat sekali tanggal 23 September juga tahun 70. Waktu saya sedang membereskan angklung, membersihkan segala macam, beliau menepuk dada pundak saya. Dik, tolong dengarkan. Pesan saya ya, adik sudah cocok jadi asisten saya. Tolong kalau saya mati, itu beliau menyampaikan kata itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Jadi 23 September juga 55 tahun yang lalu. Akhirnya saya sekarang ya sudah, biarlah saya jadi tukang momong anak saja. Kak Seto, apa jadinya Kak Seto tanpa Pak Kasur? Ya mungkin masih jadi gelandangan saat itu ya. Ya pendek kata itulah mungkin kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kegagalan tapi kalau terus ditekuni, diusahakan segala macam ya. Ada jalan-jalan yang memang sudah ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Di situ juga terciptanya lagu Cikini Gondang Dia. Ya Kan Pak Kasur rumahnya di Cikini kan. Iya. Dari situ Terusin pantun. terciptalah lagu Cikini ke Gondang Dia gitu. Terus lalu? Aku begini gara-gara dia gitu.
Iya. Waktu itu Pak Kasur memang memperkenalkan lagu itu. Jadi beliau, Cikini digondang dia, kalau di sini harus gembira. Oh. Biarpun gua belum lahir, tapi gua tahu lagu-lagunya Pak Kasur. Kalau di sini memang harus gembira. Salah satu obat untuk gembira adalah berolahraga. Makanya sampai dengan sekarang selalu bergembira karena suka lari. Kita mau lihat ya, seaktif apa Kak Seto kalau berlari. Seto. Kak. Maaf Kak. Maaf kalau saya kurang ajar nanya begini ya. Maaf ya. Pemirsa tolong jangan bully saya. Tapi maaf saya harus nanya ini. Iya, iya. Larinya kenceng sekali. Apakah dulu di Blok M pernah jadi jambret? Guys, kita ketawa refleks dulu yuk. Bercanda ya maaf ya. Gak apa-apa Kak Seto. Larinya cepet Itu banget. kok bisa larinya kenceng Iya. gitu Kak Seto memang hobinya lari. Iya kenapa? Ya, tiap pagi itu tiada hari tanpa berlari. Rata-rata 3 sampai 4 kilo berlari. Gitu dong Kak Lalu Karen. kalau tidak ada, kalau hujan dan sebagainya Baru dan libur. nggak ada tempat ya minimal lompat 100 kali. Jadi Gimana Kak Seto? ya lompat aja, 1, 2, 3. Ayo Karen, 1, 2, 3. Sampai kelar nih acara kita lari aja terus. Tolong jangan diminta teman kita. Kenapa? Jahitan belum kering. Allah. Berarti- Iya tuh, berarti Kak Seto setiap- nggak usah dijahit-jahit apa bagaimana tetap seger ya Kak. Ya benar, berarti Kak Seto setiap pagi gitu hari-hari weekend atau setiap pagi itu Iya. ke itu dong, ke GBK Iya. lari ya. Ya. Keren Kak Ya Seto. enggak di rumah saja, keliling, rumah keliling saja. kompleks. Dan, Bagaimana kalau misalkan kita minggu kita lari di sana? Nah boleh, sama-sama ya. Ya, boleh. Siap, oke. Tapi Kak Seto jangan cuman dia ajakin lari, Kak Seto ini suka olahraga ekstrim. Yang kayak apa? Kawin lari. Bukan dong. Ya. Olahraganya jet ski. Mosok sih? Sok iyo. Ah nggak percaya deh. Oh iya? Mana? Luar biasa. Tadi saya bilang. Hebat Waktu loh. duduk. Karen tuh lihat Kak Seto aja bisa. Kita belum tentu bisa. Iya. Kata dia, jangan ngeremehin lu. Emang nggak bisa lu. Ayo guys kita berempat main jet ski ini ternyata hobi baru dari Nggak Kak mungkin Seto. kalau Kakak Marian bisa. Aku nggak bisa jujur. Ya nggak dicoba dulu. Ini keahliannya jet ski, itu keahliannya jet pump. Kak Seto masa itu Kak Seto aku nggak percaya itu Iya pasti. itu kok bisa sampai bulan. Itu pasti AI, artificial Orang intelligence. lain kali. Masa sih jago banget. Dari Kak kapan Seto belajar itu. jet ski tuh? Itu baru kemarin kok dari kami kan memberikan seminar di Parapat. Nah, Toba? Iya, Toba. Lalu paginya sebelum berangkat ke ada kegiatan di Medan dan ke Iya. Batubara, lalu anak saya ajak coba yuk nyoba jet Jet ski ski. gitu. Iya bening banget airnya ya. Dia bilang ya oke, biasanya kan pernah di Ancol dan Sebelumnya memang Bali pernah? Iya. Jadi ya sudah ya meliuk-liuk dengan senang. Hebatnya kalau Kak Seto kan dia pakai jet ski. Kalau kita sama Karen nyuci di kali begini. Jemur nyuci begini. Terus bawa-bawa bokok gitu jalan. Kalau nggak pakai jet coaster aja. Jet kok, aduh nggak berani Kak Seto. Kita tuh takut orangnya bener penakut. Kak Seto tuh memang suka olahraga ekstrim Yang gitu ya? ekstrim. Iya ya, salah satunya tahun kemarin di waktu ada undangan ke Sydney dengan Mabes Polri. Nah saya beberapa kali mencoba ke Kopassus minta izin terjun payung, nggak boleh kan. Oh iya. Nah, kemarin di Sydney ternyata bukan usia yang ditanyakan, berani nggak? Begitu saya bilang berani, oke. Terjun payung Kak Seto. Iya. Jadi berapa ribu meter lah begitu tadi. Tuh Kak Karen. Gue yakin di antara kita berempat yang berani cuma Kak Dewi doang. Ayo. Apa Gue itu? yakin Mbak terjun Terjun payung. payung. Wah aku ketinggian takut kecuali aku digendong sama pasangan aku lah. Oh, serius Kak Seto terjun Ini payung. terjun payung. Berapa ribu meter tuh? 5.000 ada? Anak saya, iya 5.000 5.000 meter. Pokoknya ya, sempat melayang-layang berapa detik begitu. Itu Kak Seto indah ada yang sekali. membimbing atau sendiri? Nah waktu itu memang masih Ditempel ya? Tempelin dia apa dibimbing. tandem ya. Tandem tapi oh ya. Mungkin Iya, ya kalau nanti ada kesempatan lagi. boleh. Janganlah Kak Seto, janganlah. Ya udahlah Kak Seto Udahlah lah. nggak usah sekali aja. Tadi Dirinya gendong aja payung- kita masih payung takut hujan. loh ya, tapi itu luar biasa loh. Payung hujan. Kak Seto ada next atau berikutnya mau olahraga apa lagi? Bungee Mau dicoba? jumping mungkin Kak Seto.
Apa? Baju Coba jumping. apa lagi? Enggak lah. Ya berbagai hal yang melatih keberanian aja gitu. Iya, hebat Yang loh. penting Hebat loh. ini apa sikap mental supaya tahan menghadapi berbagai permasalahan. Hebat, luar biasa. Biasa begitu. Kalau diving gitu ke bawah laut, Satu-satunya pernah nggak itu Kak? melatih sikap mental. Belum juga. Belum ya? Pasti Tapi berani, memang Kak Seto. sedang mencari apa ya kesempatan-kesempatan untuk itu. Wow. Tapi juga harus dengan perhitungan lah. Iya. Iya. Karena bergerak di dunia perlindungan anak kadang-kadang banyak tantangan, banyak mungkin apa hujatan dan segala Betul, macam. betul. Jadi kalau nggak tahan mental ya bisa menyerah ya. Oke. Tapi kami sekarang juga sudah punya kader di berbagai provinsi ya. Ya. Jadi ada 28 provinsi yang sudah ada LPAI-nya. Baik. Dan ada berapa ya? 28 provinsi dan 86 kabupaten kota. Baik. Itu juga sudah dibentuk. Jadi semua tokoh-tokoh muda yang sangat peduli pada perlindungan anak. Semuanya yang peduli, guyup, tapi juga harus punya mental yang kuat. Ya, Makanya mental seperti Kak baja. Seto berlatih mental, adrenalinnya juga dilatih dengan olahraga yang ekstrim. Ya. Tapi tenang, warga Jakarta, kalau warga Jakarta sudah biasa olahraga ekstrim. Lari di jalanan ibu kota penuh polisi, sangat ekstrim sekali, polusinya luar biasa ya, bisa kena ISPA. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar.